Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah al-hikmah yang ridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum taklim kita baca syahadat, istighfar dan asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadir ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikhram ya Muqsitu ya Jami
يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رصيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا واملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعيدنا والقرب رجاؤنا أخيرا إن المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وعليه وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-52, yaitu Akil, yang maha pemelihara atau yang maha mewakili. Al-Wakil, yang maha pemelihara atau yang maha mewakili adalah Dia Allah yang terpercaya mengenai segala persoalan. Pihak yang dipercaya dapat dibedakan menjadi yang dipercaya dengan beberapa hal, yaitu yang tidak sempurna atau yang dipasrahi segala sesuatu. Yang paling benar untuk dipasrahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkanlah 7 ayat yang di dalamnya terkandung hakikat tawakal dan ridho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyam saskawahu bidurrin fala kasifalahu illa huwa wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Ini ada 7 ayat yang oleh Imam Al-Ghazali untuk kita pahami berkaitan dengan hakikat tawakal dan ridho. Yang artinya jika Allah menimpakan suatu kemadharatan kepadamu,
maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia Allah memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, surat At-Taubah. Kul la yusibana illa ma katabawahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Al-Quran surat At-Taubah ayat 51. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengkaji Asmaul Husna yang ke-52, yaitu Al-Wakil, yang maha pemelihara atau yang maha mewakili. Jadi ada satu riwayat ketika ada seorang sahabat datang ke masjid menemui Rasulullah SAW membawa unta. Lalu Rasulullah menanyakan, "Lah, unta kamu di mana?" "Saya taruh di depan sana." "Apa sudah kamu cancang?" bahasanya begitu. "Enggak usah, saya sudah tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Rasulullah, "Bukan begitu. Kamu harus nyancang unta itu, setelah itu baru kamu serah atau bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, dari cerita ini berarti ketika kita mewakilkan persoalan itu atau bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukan ikhtiar dahulu. Jadi melakukan usaha. Setelah usaha itu sudah maksimal, hasilnya baru kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat seorang petani, dia harus mencari bibit yang baik. Dia harus menyiapkan tanah yang baik. Dia harus berusaha mengairi sawah itu. Dan dia harus merawat tanaman padi itu dari hama. Semua yang berkaitan keberhasilan bertani itu harus diikuti. Tidak bisa lalu seorang petani itu, "Wah, nak Gusti Allah meh nggawe pariku panen akeh lah, ora kurang dalan." Bukan begitu. Jadi sebab akibat itu harus kita penuhi dulu. Bibitnya cari yang bagus, tanahnya juga diolah dengan bagus, pengairannya juga diatur, lalu pupuknya juga diusahakan. Lalu hama-hama harus diusahakan dihilangkan. Setelah itu sudah maksimal, baru kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panen padi yang kita harapkan. Nah, usaha itu tidak cukup secara lahir. Cara batin kita juga berusaha, yaitu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, saya ini hamba-Mu melakukan ikhtiar untuk memperoleh karunia-Mu berupa rezeki. Apapun sudah saya lakukan. Bibit sudah saya cari yang baik, tanah juga sudah saya usahakan yang baik, air sudah saya usahakan. Hama sudah saya usahakan. Saya mohon agar panen saya ini bisa
mendapatkan mana yang banyak. Nah itu doa kita. Setelah lahir kita sudah berusaha dan doa sudah kita panjatkan, kok ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus rela bahwa ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk bisa seperti ini itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sehingga orang banyak yang stres karena keinginannya itu tidak dipenuhi. Sudah hutang ke sana kemari untuk beli pupuk, untuk menanam padi, mengerjakannya hutang dari koperasi. Pada saatnya apa yang diinginkan itu tidak sesuai, untuk menutup hutang saja tidak bisa, Pak Yudi. Nah ini kan kalau kita tidak punya kekuatan iman bahwa apapun yang sudah kita lakukan itu masih bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyalahkan diri sendiri, bahkan mengkambing hitamkan orang lain. Wah, jangan-jangan ini nanti gara-gara tetangga saya kemarin tidak suka sama saya sehingga tidak panen misalnya. Nah ini maka pagi hari ini ada beberapa ayat oleh Imam Al-Ghazali, ada 7 ayat yang di dalamnya kalau kita pahami, kita hayati akan menambah keyakinan kita tentang tawakal dan ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah menimpakan suatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun itu berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang dia itu menyembah berhala. Lalu ketika Nabi Muhammad itu berdakwah mencela berhala-berhala itu. Wah, apa itu? Berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kok kamu sembah? Ketika Allah menjadikan kamu sakit, berhala itu juga tidak bisa menyembuhkan. Dan ketika Allah memberikan saya sehat, saya dalam arti Nabi Muhammad, juga berhala itu tidak bisa menolak agar saya tidak sehat. Kok kamu sembah-sembah? Nah ini karena orang-orang kafir Quraisy itu ketika Nabi Muhammad mencela berhala-berhala itu, padahal berhala-berhala itu oleh orang-orang kafir Quraisy itu ditakuti, tidak berani mencela. Lah kok Nabi Muhammad mencela gitu. Nah akhirnya kamu jangan main-main sama berhala saya, sama Tuhan saya. Kamu bisa kualat, bisa nanti akan mendapat musibah dan sebagainya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad, katakanlah pada orang-orang kafir Quraisy bahwa berhala-berhala itu tidak ada artinya. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dan juga tidak bisa memberikan kemadharatan sedikit pun. Wong dia itu batu, tidak bisa berbuat apa-apa kok disembah. Lalu ayat berikutnya, Dia Allah memberi kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah itu menyediakan karunia-karunia yang banyak bagi hamba yang dikehendakinya.
Ini memberikan pemahaman pada kita bahwa kita itu harus berusaha untuk memperoleh rezeki. Kenapa? Karena Allah menyediakan rezeki itu banyak sekali. Nah, kita itu diperintahkan untuk berikhtiar. Ikhtiarnya bermacam-macam. Ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi jualan soto, ada yang menjadi jualan sayur. Ini semuanya merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jamaah itu berkah. Jadi kebersamaan itu berkah. Bayangkan kalau tidak ada yang mau jadi tentara, tidak mau jadi ABRI, negara kita akan dijajah oleh negara lain. Maka harus ada yang siap menjadi ABRI untuk menjaga negara ini. Lalu kalau tidak ada yang menjadi polisi, tidak ada yang mau jadi polisi, maka masyarakat ini akan gelisah. Nah, di mana-mana terjadi pencurian, tidur tidak nyenyak gara-gara tidak ada Pak Polisi. Maka harus ada Pak Polisi yang tiap malam kontrol kita tidur nyenyak, Pak Polisi keliling. Agar apa? Agar tidak ada maling, Pak Yudi ya. Nah, coba kalau saya tidak mau jadi polisi. Polisi itu malam hari tidak bisa tidur, harus kontrol ke sana kemari. Nah, akhirnya di mana-mana terjadi pencurian. Maka harus ada yang jadi polisi. Dan juga ada yang menjadi petani. Bayangkan kalau semua orang tidak mau jadi petani, tidak mau menanam padi, jadi petani susah. Pagi-pagi sudah kena lumpur, sudah kena tanah, kena air dingin. Di musim hujan kehujanan. Nah, semua kalau tidak ada mau yang jadi petani, nah kita mau makan apa Pak Yudi? Beras tidak ada. Jadi Allah sudah mengatur sesuai dengan kemampuan seseorang. Nah, kita itu sesuai dengan kemampuan kita untuk berusaha. Lalu ayat yang kedua, kul la yusibana katabau illa ma katabawwahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi ayat ini itu turun ketika orang-orang munafik itu, orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi dia itu tidak senang dengan orang Islam. Ini orang munafik Pak Yudi. Zaman Nabi Muhammad itu ada orang yang mengaku mengikuti Islam, tapi sebenarnya dia itu benci pada orang Islam. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu perang Badar, lalu orang-orang yang beriman memperoleh kemenangan dan memperoleh harta rampasan. Itu orang-orang munafik itu sangat-sangat marah. Dalam arti, wong-wong Islam do penak itu harta rampasan. Tapi ketika perang Uhud itu kaum muslimin bisa dikatakan mengalami kekalahan. Karena pada waktu itu orang-orang yang dipasrai oleh Nabi Muhammad untuk posisi di gunung, ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah merasa kalah, lalu yang di gunung itu belum ada komando dari Rasulullah untuk turun,
dia melihat banyak harta rampasan, dia ikut turun. Nah, ketika orang-orang yang di gunung turun, lalu Khalid bin Walid, komandan perang itu tahu, loh yang di gunung turun, kembali lagi lalu menyerang orang-orang yang ada di bawah, sementara di gunung pasukan gunung kosong sehingga mengalami kekalahan. Nah, ketika orang-orang beriman ini mengalami kekalahan, orang-orang munafik itu merasa gembira dan bilang sama orang-orang beriman, "Wah, kalah toh, ora entuk apa-apa, aku ora malu perang, aman." Nah, lalu maka turun ayat, "Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan." Jadi apapun yang menimpa Nabi Muhammad ketika perang itu menang atau perang itu kalah, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang-orang munafik itu menghendaki kekalahan, itu bukan. Jadi apapun yang menimpa seseorang, baik itu kebaikan maupun kemadaratan, itu sudah Allah yang mengatur. Lalu yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kulun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi ayat yang ketiga ini Al-Quran surat Hud ayat 6. Jadi Allah yang memberi rezeki pada binatang-binatang itu, binatang di laut, binatang di darat, semua binatang Allah yang memberi rezeki. Tapi di dalam mengambil rezeki binatang itu tidak duduk manis. Kita lihat macan ketika lapar, itu dia tidak duduk manis menunggu kambing datang. Dia berusaha ke sana kemari, ketika ada rombongan kambing baru bergerak, dan kambing lari dia kejar. Nah, ular pun begitu, ketika dia lapar ke sana kemari mencari mangsa. Burung pun begitu, ketika dia lapar dia keluar dari sarang mencari mangsa. Nah, ini memberikan pemahaman pada kita, ketika kita mencari rezeki itu tidak cukup Pak Yudi duduk manis, tidak cukup. Kita harus berusaha. Berusaha karena manusia itu punya akal pikiran, tentu usahanya kita dengan burung beda. Kalau burung itu pokoknya dari sarang keluar, nanti di mana situ ada padi dia ambil. Tapi manusia kan tidak bisa keluar dari rumah, di situ ada sarung langsung ambil. Lu kok tidak bayar? Lah saya tiru-tiru burung kok. Salah besar nih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.